Pergiwo Pergiwati seri 40 Raden Harjuno. Karena tanggung jawabnya itu maka Raden Harjuno segera minta diri. Setelah berbincang beberapa saat dengan Ki Bagawan Sidik Wacono, akhirnya Raden Harjuno benar-benar berpamitan. Demikian juga berpamitan kepada Dewi Manuhara. Sering-seringlah berkunjung pangeran, anak kita pasti selalu merindukan elusan dari ayahnya. Rayu Dewi Manuhara. Raden Harjuno tersenyum dan kemudian mengelus perut Dewi Manuhara yang mulai membuncit itu sambil berujar, "Baiklah Diajeng, aku akan selalu berkunjung. Namun tugas kami kadang sulit untuk ditinggalkan." "Aku mengerti, Pangeran," sahut Dewi Manuhara. Siang itu Raden Harjuno dengan pakaian pengembara kembali ke Amarta dengan berkuda seorang diri. Kuda yang teji, tinggi, besar, tegar, dan kuat dengan ules sewarna coklat berkilat yang menarik. Namun niatnya berubah, ia ingin mengetahui keadaan negeri Hastinapura, terutama tentang kesiagaan pasukannya. Kemudian Raden Harjuno pun memutuskan untuk melewati negeri Hastinapura. Namun ia mesti bermalam di tengah hutan sebelum memasuki negeri Hastinapura. Di pagi hari berikutnya ia melanjutkan perjalanan setelah berbenah agar tidak mudah dikenali. Dengan pakaian seorang pengembara yang sederhana dan rambut yang acak-acakan membuat penampilan Raden Harjuno sungguh berbeda. Setelah lepas dari hutan perbatasan, Raden Harjuno memerlukan untuk singgah di sebuah warung makan. Warung yang cukup ramai oleh pengunjung. Raden Harjuno memilih untuk duduk di pojok ruangan dengan sedikit terlindung oleh tiang bambu. Ia pun kemudian memesan teh nasgidel dan rawon kesukaannya. Para pengunjung riuh bercerita tentang berbagai hal. Rupanya ada beberapa kelompok pengunjung. Raden Harjuno tertegun, namun pura-pura tidak memperhatikan ketika rombongan di sebelahnya bercerita bahwa Prabu Duryudono dan para Kurawa sedang bebedak berburu di hutan. "Rombongannya banyak, hampir semua Kurawa ikut serta. Kemarin lewat jalan ini pula," berkata seseorang. "Ramai sekali tingkah mereka," timpal yang lain. "Aku melihat ada pula Patih Haryo Sengkuni dan Pendeta Durna," sahut yang lain. Seakan ia lebih tahu dari yang lain. Raden Harjuno membatin, mengapa negeri Hastinapura ditinggalkan oleh hampir semua Kurawa dan juga Patih Haryo Sengkuni dan Pendeta Durna, serta para prajurit. Raden Harjuno menduga, di samping berburu, mereka pasti juga akan berlatih peperangan dengan berbagai gelar. Karena ia tahu bahwa Pendeta Durna pernah mengajarkan hal itu. Raden Harjuno juga berpura-pura tidak mengetahui ketika beberapa orang yang berwajah sangar beberapa kali melihat ke arah dirinya. Bahkan pendengaran Raden Harjuno yang tajam dan terlatih pun mendengar bahwa mereka tertarik dengan kudanya yang memang bagus. "Nanti kita ikuti saja. Setelah di tempat yang sepi, kita rampas kudanya dan kita bunuh orang itu," berkata seseorang yang tinggi besar dengan kumis dan jambang yang lebat. "Atau kita rampas sekarang saja di tempat ini," usul yang lain. "Oh, jangan. Nanti kita ribut dengan warung ini dan banyak orang," sahut salah seorang dari mereka. Raden Harjuno yang mendengar rencana itu sengaja berlama-lama di warung itu sambil memesan lagi teh nasgidelnya. "Yang panas, Bu, tadi kurang panas," berkata Raden Harjuno agak keras, sengaja biar didengar oleh mereka yang akan merampas kudanya. "Gila, ya malah pesan teh panas lagi," gerutu salah seorang dari mereka.
Marilah, ya kita tunggu di luar saja. Perintah salah seorang dari mereka yang agaknya pemimpinnya. Mereka pun telah keluar setelah membayar jajanan mereka. Bu, pelayan warung berbisik kepada Raden Harjuno sambil membawa teh nasgitel pesanannya. Kisana, hati-hati. Mereka orang-orang jahat. Agaknya mereka tertarik dengan kuda milik Kisana. Bu, warung itu memang mendengar dengan jelas ketika mereka sedang melayani orang-orang itu. Terima kasih, Mbok. Aku akan mencari jalan lain, jawab Raden Harjuno. Bersambung. Kita mesti bisa membawa diri dan menjaga diri, karena kejahatan kadang datang di saat dan tempat yang tak terduga.